BRICS gandeng Prabowo, lawan dominasi Barat, Putin takjub, oleh keberanian RI, lawan tekanan Barat. Sepertinya hegemoni Barat mulai mendapatkan saingan sepadan. BRICS dan Indonesia terus menjalin kerjasama, hingga beberapa agenda yang memang, sama-sama ingin memulai era baru, tanpa adanya Barat yang selalu mendominasi, tekad negara-negara BRICS, untuk bersatu dan bekerja sama, dengan negara-negara berkembang yang lebih luas, tambahnya. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyebut, ke-6 kandidat baru akan secara resmi menjadi anggota. Hal ini ia sampaikan dalam pertemuan puncak, para pemimpin 3 hari yang diselenggarakan di Johannesburg. BRICS telah memulai babak baru, dalam upayanya membangun dunia yang adil, dunia yang juga inklusif dan sejahtera, kata Ramaphosa. Kami memiliki konsensus mengenai fase pertama, dari proses ekspansi ini dan fase lainnya akan menyusul. Ekspansi ini menambah kekuatan ekonomi BRICS, hal ini juga dapat memperkuat ambisi blok tersebut untuk menjadi pemimpin negara-negara selatan. Namun, ketegangan yang sudah berlangsung lama bisa saja terjadi, antara negara-negara anggota yang ingin menjadikan kelompok ini sebagai penyeimbang, terhadap negara-negara barat terutama China, Rusia, dan sekarang Iran dan negara-negara yang terus membina hubungan dekat dengan Amerika Serikat, AS, dan Eropa. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menghadiri pengumuman perluasan pada hari Kamis, yang mencerminkan makin besarnya pengaruh blok tersebut. Ia menggemakan seruan lama BRICS, untuk melakukan reformasi pada Dewan Keamanan PBB, Dana Moneter Internasional, IMF, dan Bank Dunia. Struktur tata kelola global saat ini mencerminkan dunia di masa lalu, katanya, agar lembaga-lembaga multilateral tetap benar-benar universal. Mereka harus melakukan reformasi untuk mencerminkan kekuatan dan realitas ekonomi saat ini. Negara-negara BRICS memiliki perekonomian, dengan skala yang sangat berbeda dan pemerintahan yang mempunyai tujuan kebijakan luar negeri yang seringkali berbeda, sehingga menjadi faktor, yang mempersulit model pengambilan keputusan konsensus di blok tersebut. Meskipun negara ini merupakan rumah bagi 40% populasi dunia dan 1/4 produk domestik bruto global, perpecahan internal telah lama menghambat ambisi BRICS untuk menjadi pemain utama di panggung dunia. Sementara itu Presiden terpilih Prabowo membuka peluang untuk bergabung dengan BRICS. Jadi kita akan lihat kalau nanti kepentingan ekonomi kita menguntungkan, ya, why not kita join BRICS, kata Prabowo di kantor CSIS. Tak lupa Prabowo mengutamakan unsur kepentingan dalam negeri. Prabowo mengatakan opsi bergabungnya Indonesia ke BRICS itu, tak bertentangan dengan prinsip non-blok politik luar negeri Indonesia. Ia menjelaskan BRICS bukanlah aliansi geopolitik, melainkan perkumpulan ekonomi. Kan kita ikut G20, kita juga bagian dari ASEAN, kita sekarang bagian dari APEC, itu bukan perkumpulan geopolitik, itu perkumpulan ekonomi, ujarnya. BRICS merupakan blok ekonomi yang digawangi Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Kelompok itu berdiri pada 2009 silam yang kala itu bernama BRIC, lantaran Afrika Selatan masih belum bergabung. Barulah pada 2010, usai Afsel bergabung, kelompok itu berubah nama menjadi BRICS.